teman-teman CS semua. Semoga masih bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji memang tidak dipaksakan bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka beruntunglah mereka yang mampu menjalankan ibadah haji ini. Banyak keutamaan dalam ibadah haji. Dan berikut adalah beberapa keutamaan dalam ibadah haji. Mari kita simak bersama. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafarah, menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur diterima, itu tidak ada balasan baginya selain surga. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya, dan jika mereka memohon ampunan pasti diampuninya. Keutamaan umroh memperoleh pahala sholat hingga 1,000 sampai 100,000 kali lipat. Pahala sholat di Masjid Nabawi bisa bernilai 1000 kali lipat, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Barang siapa telah bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, baginya sama dengan pahala umroh. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan surga. Dari sahabat Ibnu Abbasra, ia bercerita, ketika sedang wukuf bersama Rasulullah di Arafah, seseorang tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya, lalu membuat lehernya patah, kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafankanlah pada 2 lapis, jangan berikan obat pengawet dan jangan tutup kepalanya karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang keluar berhaji atau umrah melalui jalan ini, lalu meninggal di dalamnya, niscaya ia tidak ditampakkan dan tidak dihisab. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah bangga terhadap orang-orang yang tawaf. Dari sahabat Abu Zarra, Nabi Muhammad SAW bercerita, Nabi Daud pernah berdoa, Tuhanku, apa yang didapat hamba-Mu bila mereka mengunjungi-Mu pada rumah-Mu? Allah menjawab, setiap pengunjung memiliki hak atas yang dikunjungi. Wahai Daud,
Sungguh mereka berhak mendapatkan kesembuhan di dunia dan ampunan dariku ketika kelak kujumpai mereka di akhirat. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah jamaah haji dan orang yang dimintakan ampun oleh jamaah tersebut." Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka." Dari sahabat Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka." Dari sahabat Ibnu Umar, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah unta yang dikendarai jamaah haji menaikkan kaki belakang dan menurunkan kaki depannya, melainkan Allah mencatatnya sebagai kebaikan, sebagai penghapusan dosa, atau sebagai pengangkatan satu derajat baginya." Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dengan marfu dari Rasulullah SAW, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarga atau keluarganya, dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, "Umrah ke umrah merupakan kafarah dosa di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga." Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, "Siapa saja yang berhaji, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya." Terima kasih telah menonton video ini. Demikianlah quote hari ini. Semoga bisa memberikan kita inspirasi dan semangat untuk menjalani hidup ini. Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semuanya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam CS selalu.